Rekap singkat pada episode sebelumnya, menceritakan tentang pertarungan antara Guru Gu Makho melawan Guru Myeondok. Amat berbeda penampakan Myeondok dibanding sebelumnya, tak tampak kali ini tingkah culun nan bodoh seperti biasanya. Bergidik mental Gu Makho, melihat aura petarung dikeluarkan oleh Guru Myeondok. Akan tetapi, rasa penasaran menjajal kedikjayaan sosok legenda, menghilangkan keraguannya. Dia siapkan pedang besarnya, kemudian dia tebaskan sekuat-kuatnya. Sayang seribu sayang, dengan satu jari, hancur sudah senjata kebanggaannya. Terkejut sejadi-jadinya dia, tak pernah dia bayangkan, serangan terkuatnya bahkan tak mampu menggores barang sehelai rambut sosok di depannya. Belum selesai keterkejutannya, Myeondok secepat kilat mengkonter serangan itu dengan serangan energi terfokus dari ujung jarinya. Dia lepaskan energi itu, mengarah tepat ke tubuh lawan arogan nan angkuh di depannya. Bolong sudah bagian tubuh yang dilewati lesatan energi dengan begitu cepatnya. Gu Makho terduduk pasrah dibuatnya. Tak terbayangkan dalam benaknya, perbedaan kekuatan di antara mereka. Apakah kau masih penasaran dengan kemampuanku? Tanya Myeondok kepada Gu Makho. Tidak, saya sudah bersikap tidak sopan kepada Anda guru, jawabnya terbata-bata. Masih banyak hal yang tidak aku ketahui, karena aku baru saja jadi guru. Kuharap yang terbaik untukmu di masa depan. Ucap Gu Myeondok berlalu pergi. Gemetar seluruh tubuh Gu Makho saat itu. Tak pernah terfikir olehnya, orang yang dia singgung adalah sosok legenda sesungguhnya. Gu Myeondok, sosok legenda yang jika dia mau, sudah wassalam hidupnya. Sebuah nama, yang akan dia ingat selama-lamanya. Berpindah ke ruang pengobatan di mana Mae dirawat, sebuah kain terlihat menutupi kedua matanya. Ternyata aku pingsan lagi. Aku tak menyangka, ketika aku mengkonsentrasikan energi dalamku pada kedua mataku, hal aneh itu tiba-tiba terjadi lagi, gumam Mae dalam hati. Nanggung Mae, kau sudah bangun ya, ucap Guru Myeondok. Sebenarnya apa yang terjadi pada matamu? Tanya Myeondok kepada Mae. Saya melihatnya. Anda sengaja menghindari serangan Guru Gu Makho. Jawab Mae tak memperdulikan pertanyaan gurunya. Jadi, dia meningkatkan penglihatannya dengan kekuatan itu, gumam Myeondok dalam hati. Bukannya kau salah lihat, kalau Gu Makho menyerangku dengan serius, aku bisa saja mati, bahkan memikirkannya saja aku ngeri. Ucap Gu Myeondok berpura-pura, saya tidak salah lihat, ternyata, Anda memanglah Gu Myeondok, jawab Mae membantah perkataan gurunya. Maksudmu, kau melihat dengan kedua matamu sendiri, ucap Myeondok sembari berdiri. Apakah kau tahu seberapa berbahaya kekuatan yang kau punya, dan bagaimana cara menggunakannya? Lanjut Myeondok bertanya. Ayah saya mengumpulkan sejumlah kecil energi ke dalam dantian saya, energi itu begitu liar katanya. Jadi, saya dilarang untuk menggunakan energi dalam saya. Namun, terhenti ucapan Mae, mengingat perbedaan kekuatan antara dirinya dan saudara-saudaranya. Saya ingin menjadi kuat, jika guru tahu caranya, tolong ajarkan kepada saya. Ucap Mae memohon kepada Myeondok. Cara, ucap Myeondok sembari berbalik. Kekuatanmu itu semacam kutukan, salah-salah, kau bisa cacat atau mati. Kenapa kau harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk kuat? Ucap Myeondok memperingatkan Mae. Saya sudah siap atas segala resikonya, lagi pula, tak ada yang berharap kepada saya, ucap Mae meyakinkan. Sepintas, Myeondok melihat dirinya dalam diri Mae. Anak ini, tampaknya kau akan berjalan di jalan yang sama sepertiku, gumam Myeondok dalam hati. Baiklah, akan aku beritahu cara menjadi kuat, pungkas Myeondok. Berpindah ke suatu tempat, siluet bayangan sedang melakukan pembantaian. Energi petarung tak henti-henti meluap dari tubuhnya. Sosok misterius itu berjalan mendekat pada sekumpulan orang di depannya. Hei, kau, sergah lelaki botak kekar dengan garangnya. Tak tahukah kau siapa kami? Belum sempat lelaki itu memperkenalkan diri, telah terpisah kepala dari tubuhnya. Berkeringat dingin orang-orang di sana, melihat kejadian kejam di depan mata mereka. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami? Ucap ketua dari kelompok itu. Kau tak tahu siapa aku. Jawab sosok algojo sadis di depan mereka. Kami tidak tahu siapa Anda, tapi, tolong ampuni kami. Ucap sang ketua sembari bersujud. Jika Anda mengampuni kami, maka, kami akan berterima kasih pada Anda selamanya, lanjut sang ketua. Tidak, jika kau tidak tahu siapa aku, ucap sosok misterius, sembari menarik pedangnya. Kini dinampakkan kepada kita semua,
sosok misterius itu berjubah hitam dengan topeng melekat pada wajahnya. Mungkinkah kau, Gui Myeondok? Sangka tetua itu yang nahas nampaknya, tanpa berkata-kata, telah ditebaskan pedang panjang menyerupai cambuk menebas semua orang di depan sosok misterius itu. Berpindah ke tempat latihan akademi, Mae terlihat sedang bermeditasi, sembari mengingat segala penjelasan dari Myeondok. Kekuatan Mae rupanya bukanlah kekuatan biasa. Seperti yang dibahas pada episode pertama, ki di dalam dantian Mae terbagi menjadi dua, ki asli dan ki terkontaminasi. Ki terkontaminasi ini memblokir ki asli, karena itu juga, ki yang beredar dalam tubuh Mae adalah ki terkontaminasi. Itulah sebabnya, Mae dilarang untuk menggunakan energi ki, dan untungnya, energi ki Mae merupakan energi ki terkuat di antara generasi kelima. Dikarenakan Mae terus berusaha meningkatkan energi ki aslinya, secara otomatis, energi terkontaminasi meningkat juga. Pada intinya, sebenarnya Mae bukanlah orang yang tidak berkemampuan, melainkan, Mae tak tahu cara menggunakan kemampuannya. Ayahmu menyelamatkanmu, itulah alasan kau masih hidup sampai hari ini, jika tidak, kau pasti sudah mati sebelum berumur 10 tahun, ucap Myeondok. Kau beruntung karena kau berasal dari keluarga Namgung, lanjutnya. Jadi, berdasarkan perkataan Anda, aku dapat hidup hingga sekarang karena sebuah keajaiban, dan tidak ada harapan untukku, ucap Mae putus asa. Sudah kubilangkan, kau itu beruntung. Setelah keluargamu, kini kau bertemu denganku, gurumu. Ucap Myeondok. Kau bisa menggunakan energi kimu, tapi bukan dengan cara biasa. Ada metode bernama reverse flow. Metode ini dikenal sebagai metode Sapa, metode ini tidak dikenal banyak orang karena resikonya. Perbedaannya, jika menggunakan sirkulasi ki normal, seperti berjalan di jalur yang aman, maka, metode reverse flow, seperti membuat jalur pendek di gunung. Ini adalah jalan yang kasar dan berbahaya, tapi kau bisa menggunakan ki aslimu di 4 bagian dantianmu, ucap Myeondok menjelaskan. Berhasil menggunakan metode ini adalah prasyarat belajar kepadaku, pungkas Myeondok berlalu pergi. Sementara itu, Mae dengan sekuat tenaga, memikirkan penjelasan gurunya. Berpindah ke asrama kelas babi, Wiju sedang memulihkan diri. Beberapa saat setelah itu, Guru Gu Makho berjalan di lorong asrama. Guru, Anda baik-baik saja, basa-basi Wiju kepada Gu Makho. Dalam hatinya Wiju bergumam, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi, sembari tersenyum dengan liciknya. Aku tidak apa-apa, sekarang urusi dirimu sendiri, ucap Gu Makho berlalu pergi. Bagaimana kunjungan Anda ke grup ular? Tanya Wiju. Biarkan saja, jawab Gu Makho ketus. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda, saya hanya penasaran saja, ucap Wiju lanjut bertanya. Sudah kubilang, biarkan saja, teriak Gu Makho marah. Terperangah Wiju mendengar jawaban berbeda dengan ekspektasinya. Kalau kau mengungkit masalah ini lagi, kau bisa kena masalah besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Ini bukan cuma saran, melainkan peringatan. Ucap Gu Makho kepada Wiju kemudian pergi. Di sisi Wiju, nampak kesal rupanya dia, tak terima jika dia diberi peringatan oleh gurunya. Dan waktu berlalu begitu saja, beberapa hari kemudian. Ada sebuah sistem di akademi, yang mewajibkan seluruh instruktur yang telah menyelesaikan pelatihan dasar, untuk menyiapkan pelatihan praktek. Biasanya, setiap tetua dari masing-masing klan akan datang sebagai tamu akademi. Tugas latihan praktek adalah untuk mengawal para tetua kembali ke klan mereka. Berpindah ke tempat pimpinan aliansi Murim. Lord, saya ingin menugaskan murid-murid saya dengan tugas praktek yang berbeda, ucap Myeondok. Kenapa kau ingin memberikan tugas yang berbeda kepada murid-muridmu? Tanya Lord kepada Myeondok. Anda telah memerintahkan saya untuk menjadi guru, bagaimana saya mengajar murid saya adalah wewenang dan otoritas saya, jawab Myeondok. Jangan bilang kau akan melatih mereka menggunakan metode-metode yang diterapkan pada pasukan Black Flower. Jujur saja, aku sedikit khawatir tentang itu, ucap Lord. Saya hanya mengubah metode latihan yang cocok dengan para murid. Jadi, Anda tidak perlu khawatir, pungkas Myeondok. Berpindah ke depan gerbang akademi, satu persatu kelompok dari seluruh kelas telah berangkat bersama dengan rombongannya, hanya tersisa kelas ular masih menunggu. Beberapa saat kemudian, Guru Myeondok dan Jung Hyuk pun datang. Ayo pergi anak-anak, ajak Myeondok. Apa tetua yang kami kawal sudah datang? Tanya mereka. Dia sudah di sini, sekarang ikuti aku,
kita akan menemuinya, lanjut Myeondok kemudian pergi. Akhirnya mereka pun tiba, dalam hati mereka bertanya-tanya, di mana rombongan tetua yang akan mereka kawal. Dari kejauhan, dinampakkan sebuah pintu gerbang dan berkibar bendera dengan ciri khas kelompok dagang. Orang yang akan kita kawal ada di dalam sana, ucap Myeondok kepada mereka semua. Dari tempat itu, terdengar keributan, kemudian, dari pintu gerbang itu, keluarlah beberapa orang dengan bersenjata pedang, di belakang mereka, menyusul sosok tua berjalan setengah berlari mengejar. Bagaimana kami bisa pergi tanpa adanya penjaga, ucap lelaki tua itu kepada ketiga orang di depannya. Kalau kau tak mau mati, lepaskan tanganmu sekarang juga, teriak penjaga hendak menebaskan pedangnya. Tercengang si Pak Tua, melihat kilatan pedang yang akan ditebaskan padanya. Tanpa menunggu perintah, Mo Yongbo maju menghentikan. Tercengang sang penjaga, melihat seorang anak tiba-tiba memegang tangannya. Hei, kau, kenapa kau memegang tanganku, ucap penjaga kepada Mo Yongbo. Kakak, bukankah dia hanya anak kecil? Beri dia pelajaran kakak, kelakar penjaga lainnya. Ekspresi penjaga itu berubah, ketika melihat sepertinya sang kakak kesulitan untuk mengerahkan kekuatannya. Kalian berdua, serang dia. Perintah penjaga itu kepada anggotanya. Sementara di sisi Mo Yongbo, dia menoleh kepada Myeondok meminta persetujuan atas apa yang akan dilakukannya. Myeondok terlihat mengangguk pertanda setuju. Dengan secepat kilat, Mo Yongbo menebaskan pedangnya, menghancurkan pedang-pedang lawannya. Terkejut bukan main para penjaga itu dibuatnya. Beberapa saat setelah itu, di dalam ruangan. Maafkan saya karena telat memperkenalkan diri, nama saya Wong Seobong dari grup dagang Seokgem Sangdan. Saya berterima kasih atas bantuan yang kalian berikan tadi, ucap Seobong. Ada apa kalian datang ke grup dagang kami, tanyanya. Kami grup ular dari pasukan aliansi, ucap Myeondok memperkenalkan diri. Kalau begitu, mungkinkah kalian petugas militer dari institusi pendidikan Murim yang baru saja didirikan, ucap Seobong. Benar, dilihat dari situasi tadi, sepertinya telah terjadi sesuatu, bisakah kau menjelaskannya? Sebenarnya, dulu, grup dagang kami tidaklah besar. Namun, grup ini berjalan dengan baik, dengan perlahan, grup kami mulai berkembang. Itu semua membuat pimpinan grup dagang lain menjadi iri, mereka mulai mengambil orang-orang yang berkontrak dengan kami satu persatu, dan mereka menyuap semua orang di seluruh wilayah. Akibatnya, tidak ada lagi orang yang ingin melakukan kontrak dengan kami. Makanya, saya mencoba membangun hubungan dengan pihak luar, akan tetapi, 3 bulan terakhir kami mulai kehabisan uang, jadi kami putuskan untuk pergi ke tempat lain, ucap Seobong menjelaskan. Guru, kenapa kita berlama-lama di sini? Di mana ketua klan aliansi Murim yang akan kita dampingi? Tanya Jegalmi. Maaf, tidak ada tamu seperti yang Nona sampaikan di tempat kami, pasti ada kesalahpahaman, ucap Seobong melanjutkan. Kalian salah, kita di sini bukan untuk mengawal tetua klan aliansi Murim. Tugas praktek kita adalah untuk mengawal grup dagang Seokgem Sangdan, ucap Myeondok mengagetkan mereka semua. Berpindah ke sebuah tempat. Ketiga orang penjaga tadi sedang melapor kepada seseorang. Ada pria aneh dan beberapa bocah tiba-tiba muncul, kami terpaksa mundur, lapor penjaga itu kepada orang di depannya. Terlihat seorang pria bergumam sembari memelintir kumisnya. Apa memang sesulit itu berperan sebagai mata-mata, ucapnya. Pria gemuk itu bernama Jong Chon Koak, pimpinan grup dagang Jongchon. Jika kami meminta untuk langsung menjadikan kami perwakilannya, dia bisa curiga, itulah sebabnya, kami menawar secukupnya, hingga akhirnya mereka menerimanya. Tapi, gara-gara orang-orang itu, semuanya jadi berantakan, lanjut penjaga itu melaporkan. Dari samping Jongchon Koak berdiri sosok asasin menarik pedangnya. Tak ayal, bersujud para penjaga itu meminta maaf atas kegagalannya. Aku tidak peduli. Masih banyak orang lain yang bisa menggantikan kalian. Pergi, dan jangan pernah kembali ke wilayah Hanam lagi, teriak bengis ketua itu memerintahkan. Berpindah ke depan kediaman grup dagang, Mae beserta yang lain menunggu instruksi dari guru Myeondok. Kita tak akan melakukan latihan praktek yang palsu itu, kita akan memulai pengalaman nyata sekarang. Jalan setapak menuju Green Forest, bertarung dengan alam liar dan para bandit, itulah pelatihan sesungguhnya. Sekarang tunjukkan padaku senjata yang kalian bawa, perintah Myeondok mengakhiri pidatonya. Semua murid mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Mo Yongbo, membawa pedang Cheon Gang,
salah satu harta keluarga Moyong. Murid yang lain juga membawa harta berharga dari keluarganya. Namun, perhatian Myeondok tertuju kepada Namgung Mae, yang hanya mengeluarkan pedang kayu biasa. Aku memang bilang kalau kita akan melakukan latihan praktek, tapi mengapa kamu membawa pedang kayu? Tanya Myeondok kepada Mae. Aku tidak punya senjata seperti yang lainnya, lagi pula, ini adalah senjata yang selalu aku gunakan dalam latihan, jawab Mae kepada Myeondok. Baiklah, semua orang punya senjata yang bagus. Mulai sekarang, kecuali Namgung Mae, semua senjata kalian sementara aku sita, seringai pun nampak dari wajah Myeondok. Asisten instruktur, keluarkan apa yang sudah aku siapkan untuk mereka, perintah Myeondok dengan girangnya. Beberapa saat setelah itu, sekantong senjata berada di hadapan mereka semua. Dari yang aku amati sejauh ini, aku sudah menyiapkan senjata yang paling pas untuk kalian. Moyongbo, kau akan memakai pedang ini, ucap Myeondok menunjuk ke beberapa pedang tua biasa. Jegalmi, diberikan sebuah seruling. Yolryong, diberikan beberapa belati kecil. Wonpyo, diberikan tombak stik ruyung. Tak ayal, beberapa anak komplain dengan keputusan gurunya, namun akhirnya mereka menerimanya. Sementara itu, Myeondok menghampiri Mae. Namgung Mae, hal pertama yang harus kau lakukan adalah menyusul teman-temanmu. Apakah kau sudah menguasai metode yang aku jelaskan kepadamu? Tanya Myeondok. Sementara ini aku masih belum menemukan caranya, jawab Mae. Kau pasti bisa. Mengkonsentrasikan energi Ki ke dalam mata adalah tugas yang sulit, karena membutuhkan pengoperasian energi Ki yang baik. Akan tetapi, kau bisa melakukannya. Naegong dalam dirimu berusaha membangun energi alam dalam tubuhmu, semua energi meniru energi alam. Hal yang sama juga berlaku pada semua seniman bela diri. Energi Ki di dalam dantianmu berkumpul dan tidak berbagi, itu adalah hal yang tak terlihat pada diri orang lain selain dirimu, jelas Myeondok kepada Mae. Yang Ki berarti surga, dan Yin Ki berarti bumi, dan kau kebalikannya. Jadi yang kau butuhkan adalah, lanjut Myeondok memberikan arahan kepada Mae. Mae berpikir berusaha memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang ku butuhkan adalah, surga dan bumi harus terbalik. Pencerahan kini didapatkan oleh Mae. Berpindah ke suatu tempat di dalam hutan, terlihat sesosok lelaki tua duduk di atas batu sembari meneguk minumannya. Tak ada seorang pun yang datang untuk mengantarku pergi. Mungkinkah mereka mengabaikan fakta, bahwa aku juga merupakan salah satu ketua klan, gerutu lelaki tua itu. Berpindah pada grup pedagang, sebelum berangkat, Myeondok kembali memberikan arahan. Latihan praktek dimulai sekarang. Tugas kalian adalah menjaga grup pedagang dalam perjalanan. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan kalian hadapi selama perjalanan, jadi, selalu ingat untuk tetap siaga. Dan pastikan grup pedagang dan barang-barangnya tetap aman, ucap Myeondok kepada semua muridnya. Oh ya, setelah latihan praktek selesai, aku akan menunjuk pemimpin sementara, tutup Myeondok sembari berbalik dan pergi. Rombongan pedagang pun memulai perjalanannya. Ketika malam tiba, rombongan pun memutuskan untuk beristirahat. Beberapa meter dari kemah, Mae sedang berlatih. Mae mulai merasakan perbedaan pada aliran Ki dalam dantiannya. Akhirnya aku menemukan petunjuk. Tapi, ini cukup berbahaya, menyimpan sedikit saja ketika aku menggunakan energi Kiku untuk reverse flow, aku bisa saja terkena dampaknya. Apakah aku masih kurang tekad? Apakah aku benar-benar harus mempertaruhkan nyawaku? Gumam Mae dalam hati. Mengagetkan Mae, guru Myeondok datang dari balik semak belukar. Sudah larut malam, sekarang bukan waktunya untuk berlatih, ucap Myeondok. Guru, ada yang ingin aku tanyakan, ucap Mae. Sekarang sudah giliranmu untuk berjaga, kembalilah sekarang juga, perintah Myeondok tak menghiraukan Mae. Mae segera kembali kepada rombongan. Ekspresi datar tampak pada wajah Myeondok. Ternyata ada banyak orang jahat di sini, dengan niat untuk membunuh seorang bocah. Aku akan menghadapi kalian jika kalian berani. Kalian pikir aku tak dapat melihat kalian walau kalian bersembunyi, sungguh bodoh sekali, ucap Myeondok memprovokasi. Seketika itu beberapa asasin menampakkan diri. Aku tak tahu bagaimana kamu dapat menyadari keberadaan kami. Tapi, kelihatannya kau tak paham dengan situasimu saat ini, ucap salah seorang asasin. Aku paham kenapa orang selemah dirimu begitu berani mendekati kami dengan percaya diri, ternyata untuk mengulur waktu agar bocah tadi dapat melarikan diri. Kau tak harus berusaha sebegitu kerasnya, lagian bukan hanya bocah itu,
tapi yang lainnya juga akan mati, ucap asasin meremehkan Myeondok. Jadi kalian datang dengan rencana kejam rupanya, kalau begitu, kita lihat saja nanti setelah aku menghajar kalian, ucap Myeondok sembari mengeluarkan topengnya. Aku kira kau akan mengeluarkan senjata, ternyata cuma topeng. Hei, bercandamu sudah kelewatan, serang dia, perintah asasin itu kepada anggotanya. Secepat kilat seorang asasin maju menghujamkan pedangnya. Sepersekian senti serangan itu mengenai Myeondok, sebuah ledakan tercipta. Kepulan asap tercipta akibat ledakan itu, bersama hilangnya asap tersebut, sesosok bayangan muncul. Alangkah terbelalak mata para asasin itu, menyaksikan anggotanya tumbang tepat di hadapannya. Kau kira aku bercanda, ucap Myeondok dengan garangnya. Tanpa basa-basi, secepat kilat dan tanpa terlihat Myeondok menyerang satu persatu asasin itu, ragam serangan telah asasin itu kerahkan, namun nihil usaha mereka lakukan, mereka semua tumbang. Sementara itu, di tempat kemah, Jung Hyuk mendapat transmisi suara, untuk segera menemui Myeondok. Jung Hyuk secepat mungkin menyusul gurunya. Betapa terkejutnya Jung Hyuk melihat pemandangan di depannya. Guru, apakah Anda membunuh mereka semua? Tanya Jung Hyuk. Aku tidak membunuh kalau bukan misi, aku cuma mematahkan tulang dan menghancurkan meridian mereka. Jawab Myeondok. Anda menghancurkan kultivasi mereka, siapa mereka? Tanya Jung Hyuk. Kau tidak melihat, mereka itu asasin. Dan tampaknya mereka juga menerima pelatihan yang cukup. Sepertinya ada pihak yang mencoba untuk menyingkirkan grup pedagang. Sepertinya akan banyak orang-orang seperti ini ke depannya, ucap Myeondok. Guru, anak-anak dalam keadaan bahaya, latihan ini harus dihentikan, pinta Jung Hyuk. Tidak, jangan hentikan latihannya. Kau menangani asasinnya, dan biarkan anak-anak menghadapi bandit-bandit hutan. Karena aku ada sedikit urusan, aku harus pergi sementara. Jaga baik-baik anak-anak. Kemampuanmu sebagai SWAT demon kecil, sudah cukup untuk melawan para asasin itu. Anda hendak kemana di situasi genting seperti ini? Tanya Jung Hyuk kepada Myeondok. Haruskah ku sebut kunjungan ke rumah? Ucap Myeondok kemudian berlalu pergi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, semoga kalian semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.